Silakan duduk. Ya, luar biasa sekali pujian dan penyembahan yang baru dinaikkan. Terima kasih kepada pemain musik dan WL yang telah menjadi berkat di dalam pujian dan penyembahan tadi, dan tiba waktunya persiapan hati kita semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya beri judul ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Ibadah yang berkenan di hadapan Allah, satu hal yang sangat luar biasa yang menjadi keinginan kita semua. Amin. Kita datang beribadah dengan keinginan yang terutama apa? Masing-masing orang datang di dalam ibadah semuanya memiliki satu keinginan yang bermacam-macam. Tapi saya ingatkan hari ini, yang terutama adalah di dalam setiap ibadah kita, maupun pelayanan kita, maupun apapun juga, yaitu apa? Berkenan di hadapan Allah. Berkenan kalau saya melihat dari arti kata dalam bahasa Indonesia, yaitu setuju, atau suka, atau senang, menyenangkan. Dan bagaimana supaya setiap yang kita lakukan dalam ibadah ini berkenan di hadapan Allah. Jangan sampai kita sudah giat beribadah, kita sudah melakukan semuanya, tapi tidak berkenan di hadapan Allah. Bisa terjadi seperti itu? Kita sudah melakukan apapun juga yang seperti digariskan, yang ditentukan oleh syariat agama atau aturan-aturan yang baik semuanya, tapi tidak berkenan di hadapan Allah. Kita tidak mau seperti itu. Tapi hal ini bisa terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saya berbicara seperti ini bukan saya berasumsi, saya melihat di dalam kehidupan saat ini. Tapi saya melihat dalam kehidupan firman Tuhan sendiri. Dan sudah diberi teguran dan diberi contoh supaya kita jangan sampai seperti itu. Apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Padahal mereka melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Kita semua sudah belajar, kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu, di dalam Wahyu pasal 2 tentang jemaat di Efesus, kita tahu semua ya, jemaat Efesus itu adalah jemaat yang giat, yang rajin. Bahkan kalau dia ada yang menyampaikan firman yang salah, dia bisa tahu, dia bisa mengerti, itu jemaat yang sangat luar biasa. Mungkin dia rajin berdoa, rajin apapun juga yang mereka lakukan. Tetapi Tuhan ngomong apa? Enggak suka aku, karena kau sudah kehilangan kasih mula-mula. Demikian juga pada waktu Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Galatia. Ini lebih sangat serem lagi. Coba saya buka, nanti kita semua akan belajar pelan-pelan ya. Sering saya sampaikan jemaat di Galatia pasal 6 ayat 1 ini, seringkali saya bacakan, tetapi kurang lengkap. Hari ini saya akan masuk lebih dalam lagi. Kita buka Galatia pasal 6 ayat 1. Bukan ini ya. Galatia tentang apa namanya? Sebentar, saya lihat sendiri aja. Galatia pasal yang terkutuklah engkau, Injil lain. Pasal berapa itu? Coba dikeluarkan. Tentang Injil lain itu. Pasal berapa? Pasal 1 ayat 6. Terbalik ya. Sering terbalik saya ya sekarang. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Mengikuti suatu Injil lain. Apa sih Injil lain itu? Saya baca lagi teruskan ayat yang ke-7. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. 8.
Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surganya memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ini nggak mungkin ya pengajar ini di gereja ini mengajar satu ajaran yang berbicara bahwa Yesus bukan Tuhan, ataupun mengajar tentang hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, enggak. Tetapi dibelokkan makna Injil sesungguhnya. Makna Injil sesungguhnya itu apa? Nah, kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 6, pasal 1 ayat 6 ini, Rasul Paulus itu begitu luar biasanya mengajar kepada jemaat di Galatia tentang makna Injil sesungguhnya. Ya, saya mau tanya dulu kepada jemaat di tempat ini. Tidak usah dijawab, tapi coba direnungkan dalam setiap hati. Kita datang beribadah ya, di sebuah gereja atau pada waktu acara gereja. Itu karena apa? Kita mau taat sama Tuhan, melakukan perintahnya, itu karena apa? Kita setiap malam kita berdoa, itu karena apa? Jadi ini satu hal yang terjadi kepada jemaat Galatia. Mereka juga giat, seperti juga di jemaat di Efesus. Mereka giat beribadah, mungkin mereka giat berdoa, bahkan mereka giat berdoa puasa, mungkin ya, ataupun apapun juga. Tapi Rasul Paulus ngomong, kok gak betul? Apa yang kau lakukan itu Injil lain, terkutuk, yang ngajar seperti itu. Dan pada waktu saya renungkan hal ini, banyak sekali tanpa disadari, orang datang beribadah, ya, orang datang beribadah dengan pemikiran yang seperti itu. Jadi ini perlu saya jelaskan perlahan-lahan supaya jangan sampai kita salah, benar ya? Nanti kita semangat beribadah tapi gak berkenan. Kan paling gak enak, atau kalau gak berkenan itu gak berkenan itu Tuhan gak senang, Tuhan gak setuju dengan apa yang kau lakukan. Sudah katanya orang Surabaya itu sudah soro-soro bangun pagi, yang perempuan sudah soro-soro maca ya, maca ayu-ayu katanya, datang ke gereja, terus dengan satu tujuan, aku mau ibadah, mau nyanyi, mau nyembah, tapi Tuhan gak berkenan. Bahkan Rasul Paulus ngomong, yang model kayak gitu tuh terkutuk di hadapan Tuhan. Wah. Bahkan kita mau taat pun dengan cara yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu. Padahal kita baca firman itu benar apa salah? Benar toh? Tapi pengertiannya, spiritnya yang salah, gak betul. Coba kita lihat ya. Kita lihat dulu yang berkenan ya. Kita lihat contoh daripada Tuhan Yesus sendiri. Kita belajar contoh dari Tuhan Yesus sendiri di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 9. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu roh. Ini dia menasehati kepada jemaat yang ada di Filipi. Supaya dalam ibadah, nanti kata ibadah itu kita semua mengerti, bukan cuma di gereja, tapi kesatuan di dalam tubuh Kristus, itu ada satu kesatuan kasih. Ya, kesatuan kasih itu harus dibangun dengan yang benar. Mereka cuma di Filipi ada satu, mungkin tidak tahu apa, jor-joran atau kodok-kodokan atau apa semua. Sehingga Rasul Paulus ini menasihatkan kepada mereka seperti itu. Satu tujuan. Terus ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Kristus ini kita semua tahu sebelum dia datang di dunia, dia mengambil wujud sebagai gambar manusia, pakai tubuh manusia ini, dia adalah Allah yang mulia, 100% Allah yang tidak terbatas. Ya. Kenapa dia harus datang sebagai manusia? Ya, satu, untuk memenuhi hukum yang dia harus hadapi, yaitu apa? Keadilan Allah. Dia harus mati. Kalau dia sebagai Allah yang tidak pakai tubuh yang terbatas ini, dia nggak mungkin bisa mati. Ya, dia harus pakai tubuh manusia. Jadi hakikat Allah ditambah hakikat Allah, dia juga memakai hakikat manusia. Jadi dua hakikat ada dalam diri Kristus. Supaya dia bisa mati. Demikian juga dia pakai tubuh manusia supaya manusia bisa melihat. Melihat apa? Allah secara nyata melalui pandangan. Dia datang di dunia sebagai manusia. Orang bisa melihat Allah melalui diri Kristus. Dia ngomong, kalau kamu kepingin tahu Bapak, kamu melihat aku. Apa yang aku lakukan itu sama dengan apa yang Bapak kehendaki, Bapak lakukan. Jadi sama, bisa melihat Allah melalui diri Kristus. Semua manusia, semua, gak mungkin bisa melihat Allah. Gak mungkin bisa melihat Allah seperti yang kita inginkan. Gak mungkin. Ya, tetapi Allah berkehendak supaya manusia bisa melihat dia datang di dunia sebagai manusia. Ini kita harus tahu dulu, ya. Tetapi saat dia datang di dunia sebagai manusia, ada satu tujuan. Tujuannya apa? Diteruskan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetara dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengosongkan dirinya itu artinya dia membatasi, ya, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Terus, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat. Taat itu apa? Setia. Sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Jadi taat, setia. Ketaatannya dia itu karena apa? Karena dia tahu tujuan dia datang di dunia, yang pertama. Yang juga yang pasti dia tahu apa yang menjadi kehendak Bapak di dalam hidupnya. Karena apa yang Bapak pikirkan sama dengan apa yang dia lakukan, yang dia pikirkan. Dia mengerti siapa itu Bapak, sehingga dia menjadi taat. Nah, sekarang kita mulai. Taat itu sama dengan setia, betul ya? Dalam kehidupan dunia ini kita setia dengan apa? Kalau saya lihat Wida itu pasti setia sama kacamatanya. Pasti, karena kalau kacamatanya hilang, dia bingung. Bisa ngeraba-ngeraba, bener toh? Jadi dia setia sekali, kacamatanya dipelihara. Di mana dipelihara itu bukan dikasih makan ya, tapi dia jagai, betul ya? Betul tak Wida? Ditaruh, dilap kalau kotor, bener gak? Setia, karena dia tahu ini penting dalam hidupnya, bener ya? Kita pun juga setia dengan apa yang menjadi milik kita, karena kita tahu itu milik kita sendiri ya. Saya setia sama cincin saya, bener gak? Benar, ini milik saya suka, saya senang, saya tahu. Ya, kalau pagi mau mandi, saya gosok, saya bersihin. Benar nggak? Masa pakai cincin kotor bolot tok gitu kan nggak mungkin loh. Mesti saya jaga karena saya sayang sama dia. Benar ya? Setia sama istri, setia nggak? Ya, elek-elek gitu, tetap istriku. Gitu ya. Nggak elek loh tapi ya. Ngomong elek nanti dia protes ya. Jadi dia istri saya setia menjaga dia. Kalau sakit saya susah, saya bawa dokter, ya. Atau saya apakan. Itu kita harus tahu dulu apa yang menjadi milik kita. Nah, Yesus tahu siapa itu Bapak, karena dia sama dengan Bapak. Jadi dia tahu apa yang jadi perintah Bapak. Dia setia lakukan hal itu dalam kehidupan kita. Taatnya kita kepada Tuhan itu karena apa? Kita ibadah taat enggak?
Kita mau belajar taat enggak? Taatnya karena apa? Kenal Tuhan benar-benar enggak? Atau taatnya karena aku taat seperti ini, aku ibadah seperti ini, kalau aku ibadah seperti ini nanti aku akan dapat yang aku inginkan, yang kita harapkan. Dan itu rasanya lebih kayak apa? Manusia ya. Kalau mau ibadah, mau melakukan sesuatu supaya tetap bisa semangat, itu ada sesuatu yang diharapkan enggak? Pasti ada sesuatu yang diharapkan. Yang diharapkan itu makin gede, dia makin semangat enggak? Mau melayani, mau taat, makin semangat enggak? Saya masih ingat kok. Ya, saya taruh dalam diri saya sendiri, dan ada saksinya kakak saya ada di tempat ini. Waktu saya dulu pacaran sama istri saya ini, mantan pacar saya dulu, rumahnya dia itu kalau hujan jadi sungai. Jadi daerah sana itu kalau hujan airnya kayak gini. Jadi saya terpaksa harus beli sepeda motor itu yang bannya besar, yaitu trail. Jadi kalau ke rumahnya dia, kaki saya itu saya taruh di atasnya setir. Karena kalau ke rumahnya dia basah kan repot tadi kaki saya, celana saya basah semua tuh. Jadi jalan tuh gini. Dan dia setia, dia tahu saya mau datang. Saya tahu dia sama air hujan itu paling jijik pada waktu itu tuh, banjir. Tapi saya mau datang, kalau nggak dibukakan pagarnya saya mau tabrak pagar. Jadi dia setia, dia tunggu di pagar itu. Saya kalau mau datang, dulu kan dia ada handphone. Ya, saya telepon dia, aku mau datang jam gini. Jadi dari jauh itu saya beler-beler, krong. Dia sudah tahu pintunya sudah dibuka, tapi basah semua gitu. Tapi dia tidak marah. Dia setia, dia tahu saya mau datang, dia seneng, ya toh. Tapi kalau sekarang mungkin dia mencucu malahan. Takut rangen kakinya katanya, ya. Setia itu karena suka, setia karena berharap. Itu manusia. Wajar seperti itu. Tapi makna Injil bukan seperti itu loh. Nah, ini yang harus kita pelajari dengan baik. Ini yang harus kita mengerti dengan baik. Kalau enggak, taat itu bukan supaya membuat Allah senang dan memberikan apa yang menjadi keinginan kita. Paham ya? Hati-hati dalam hal ini. Kristus dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, dan karena itu Bapa begitu luar biasanya memberikan apa yang Yesus inginkan? Enggak. Bukan seperti itu. Gambarannya kita harus mengerti dengan baik. Karena ketaatan kalau yang seperti itu, aku taat sama Tuhan, aku benar-benar taat, aku melakukan semuanya, dan hidupku harus benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Kalau sudah seperti itu, hidupku kudus, sehingga dalam kekudusan ini Tuhan menjadi senang. Ingat ya semuanya. Tidak ada satu manusia pun bisa membuat hidupnya kudus. Bahkan di dalam Yesaya pasal yang ke-64 ayat yang ke-6 dikatakan, segala kesalehanku di hadapan Allah itu seperti kain kotor. Betul enggak? Yesaya, demikian kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami. Yang ngomong ini seorang nabi loh. Seperti kain kotor, kami sekalian layu seperti daun. Jadi dia mengakui segala kebaikan kita, ketaatan kita, tanpa siapa itu? Tanpa Allah yang memberi anugerah melalui anaknya Kristus. Gak ada yang baik di hadapan Tuhan. Itu kita harus ingat. Jadi jangan mau seperti jemaat yang di Galatia itu. Jemaat di Galatia itu pada waktu diajar sama Rasul Paulus, supaya taat, supaya setia, supaya cinta, itu karena Injil yang benar. Tapi kalau yang kayak gitu tuh bisa males enggak? Males, karena apa? Injil yang benar itu apa? Segala sesuatu sudah kita peroleh enggak? Segala berkat di atas segala berkat sudah kita peroleh enggak? Berkat apa? Berkat yang sesungguhnya, betul tuh? Keselamatan kekal sudah diberikan melalui diri Kristus. Sehingga kalau kita mau taat, kalau kita mau setia, kalau kita mau apa, semuanya itu karena
kita telah mendapat. Yang menjadi celaka ini gini, ini sifat manusia. Kalau sudah mendapatkan sesuatu, tadi saya ngomong sama Cik Bingbing loh, dia sudah mendapatkan, saya enggak. Ya, kalau sudah mendapatkan saya, mungkin kalau saya ngebel dari jauh, keren, banjir gitu ya. Dia tahu, carno ae, entuk ae, bojoku ae kok, bener enggak? Ya toh, enggak ada cedek ae, bosan tak buka. Ya, itu sifat manusia karena sudah mendapatkan. Demikian juga saya, bojoku ae kok. Piano aja dhisik, kan gitu tuh. Nah, itu sifat manusia. Dan di Galatia itu diajarkan seperti itu. Orang-orang Galatia yang sudah mengerti tentang kebenaran Injil sama orang-orang Yahudi yang percaya Kristus diajarkan ditambahi dengan hukum Taurat. Plus, jadi Injil plus hukum Taurat dicampur jadi satu. Yaitu dengan cara kayak apa? Supaya mereka itu didorong, supaya mereka itu rasanya bisa semangat, bisa apa. Kalau kamu mau mendapatkan sesuatu apa, kamu harus berdoa sungguh-sungguh, nanti Tuhan beri. Rasanya salah enggak? Enggak toh. Tapi tujuannya sungguh-sungguh beribadah itu karena apa? Ingin mendapatkan sesuatu. Spiritnya salah dalam beribadah. Dan ini terjadi enggak sekarang di dalam setiap ibadah anak-anak Tuhan? Harusnya kita makin dewasa, kita makin ngerti, kita datang di hadapan Tuhan membawa korban apa? Ucapan syukur. Amin. Bukan membawa korban keluh kesah. Ini harus kita ngerti dengan baik. Korban ucapan syukur itu apa? Yang membuat kita bisa mengucapkan syukur itu apa? Karena dikasih duit banyak. Karena sehat. Karena apa? Tidak apa-apa. Tapi yang utama apa? Karena Engkau Kristus yang telah memberikan hidup bagiku. Itu korban ucapan syukur yang sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Segala kebaikanmu, ya toh? Nggak bisa saya ngomong apa? Segala kesalehanmu, kebaikanmu, kekudusan kita sehebat apapun juga tanpa Kristus seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Terus sekarang kita rasanya kalau aku nanti kudus kayak gini Allah bisa menjadi baik sama kita. Yang bisa membuat Allah mau menyapa kita, yang bisa membuat Allah mau mendengarkan kita, itu karena siapa? Karena karya kita apa karya Kristus dalam hidup kita? Itu loh harus diingat dengan sungguh-sungguh, hati-hati. Kalau itu keluar dari otak kita, itu Injil lain sudah. Karena segala kebaikan kita di hadapan Allah, itu tidak ada nilai kekalnya sama sekali, benar gak? Kebaikan kita ini berapa kecil sih? Tidak ada artinya sama sekali, ngerti? Sehebat apapun juga tidak ada artinya, sama sekali. Nah ini kita harus ngerti dengan baik. Bahkan ya, saya cukup kecewa dengan beberapa murid yang saya ajar. Saya ajar doktrin tentang predestinasi, tentang apa yang sangat luar biasa sekali. Pengertian. Satu hal. Saya tulis di sini sampai hari ini ya. Berita Injil bukan bicara tentang Allah yang memilih kita. Memilih kita itu predestinasi toh. Tetapi Allah yang mengosongkan diri datang sebagai manusia. Itu berita Injil. Kita ngerti predestinasi itu tidak bisa menyelamatkan kita tanpa Injil. Amin. Yang menyelamatkan kita itu apa? Berita Injil sesungguhnya. Tapi banyak sekali orang-orang yang saya agak kecewa. Setelah saya ajar tentang predestinasi, yang memang sulit itu ya. Allah memilih sebelum dunia dijadikan, memilih setiap kita. Punyeng kalau kita mau lebih dalam lagi mengerti tentang itu. Tidak ada seseorang pun yang bisa mengerti tentang hal itu. Tapi kalau orang sudah mengerti itu, mulai dia berpikir rasanya dia kepingin menjadi seperti Allah. Ngerti maksudnya? Makin kepingin bisa kayak seperti ngerti tentang Allah. Kalau kita mengajarkan tentang berita Injil, itu rasanya, Nggak menambah ilmunya, seolah-olah seperti gitu. Yang menambahkan ilmu itu, waduh, teologi yang rasanya
kuat setinggi langit. Teologi setinggi langit apapun juga, tanpa berita Injil yang harus ada terus dalam kehidupan kita, percuma. Gak ada artinya. Allah memilih kita, dia bisa memilih kita, itu tetap harus dimasukkan di dalam berita Injil sesungguhnya. Tanpa karya Kristus, gak mungkin kita kepilih. Amin. Gak mungkin. Nah, kita masuk mulai lebih dalam. Apa sih sekarang yang berkenan di hadapan Allah? Yang membuat Allah berkenan di hadapan setiap anak-anak Tuhan ini mau ibadah, semua kepingin berkenan di hadapan Tuhan toh. Mau melayani main musik, mau melayani WL, tadi Linda luar biasa sekali WL-nya ya. Ya Tuhan luar biasa pakai kamu. Jadi berkat. Sangat luar biasa, tapi satu hal. Kalau benar-benar kita bisa menyenangkan manusia, betul ya? Kita bisa membuat orang, wah luar biasa. Tapi apakah kita bisa membuat Allah berkenan? Itu yang penting. Kita hari ini belajar. Semua kepingin toh? Segala sesuatu yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Ingin toh, senang toh? Kalau kita, aduh saya ini ya, manusia ini memang karena dosa, jadi memikirkan segala sesuatu yang penting, yang sebetulnya sangat-sangat perlu, itu tidak terpikirkan. Hidup ini yang paling terutama itu apa? Segala sesuatu yang kita lakukan berkenan di hadapan Allah, pencipta kita, betul loh? Kita sering ngomong, waduh, segala sesuatu itu dari Dia, dan Dia lakukan dalam hidup kita. Jadi kalau dia lakukan dalam hidup kita, berkenan, pasti Dia senang sama kita. Kalau Dia senang, pasti kita diberi sesuatu yang baik-baik. Nah, ini bahaya sekali. Kalau kita punya pikiran kayak gitu, baiknya ini baik menurut siapa? Kalau menurut kita belum tentu sama dengan menurut Dia, benar gak? Sering terjadi itu dalam kehidupan kita. Siapa sih yang mau anaknya mati semua, harta bendanya habis, tubuhnya rusak seperti Ayub? Siapa sih yang mau sih? Kan gak mau tuh. Bagi Ayub itu baik gak? Bahkan bagi teman-temannya ngomongnya apa? Wah, kamu itu Allah benci sama kamu mesti melakukan sesuatu yang salah, sehingga Allah lakukan hal ini dalam hidupmu, benar gak? Tapi sesungguhnya yang terjadi apa? Ada orang yang tahu kenapa ya Allah lakukan itu dalam diri Ayub? Gak tahu. Bahkan Rasul Paulus itu ngomong di dalam suratnya, dia di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang 33 tidak salah. Segala sesuatu yang Allah lakukan itu, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki, keputusan-keputusannya sungguh tak terselami jalan-jalannya. Tidak ada seseorang pun. Ini yang ngomong Rasul Paulus loh. Seorang teolog yang sangat luar biasa, seorang teolog yang sangat, nah, kalau saya ngomong buku yang surat yang dia tulis ini sebagian banyaknya, tapi dia ngomong, nggak bisa dia melihat Allah itu bagaimana, hebatnya bagaimana. Mungkin nggak sampai satu pasir pun kita bisa mengenal Allah dengan dalam. Tapi orang-orang itu rasanya kayak yang sudah belajar teologi itu kayak, waduh, kenal Tuhan luar biasa gitu loh. Padahal untuk mengerti firman Tuhan yang sak gini aja kita nggak bisa ngerti 100% toh. Nah, kita lihat bagaimana supaya segala sesuatu berkenan di hadapan. Kalau Allah sudah berkenan, ya, di hadapan kita, pasti segala sesuatu yang Dia berikan bagi kita itu yang terbaik enggak? Yang mantu cuma satu orang. Pasti yang terbaik enggak? Kalau yang terbaik dalam kehidupan ini, benar-benar kita menerima yang terbaik enggak? Yang mantu cuma 2 orang. Karena yang lainnya, enggak loh, aku ini kayak gini. Ya, coba kita belajar. Yang terbaik sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sekarang kita mau masuk lebih dalam lagi. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan itu?
Kita lihat di dalam kitab Roma, tapi sebelumnya saya mau masuk lebih dalam lagi. Banyak sekali orang berpikir dengan taat itu bisa menerima segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Akan menjadi satu apa yang kita inginkan, pokok Allah itu berkenan sama kita. Kalau sudah berkenan, segala keinginan kita pasti Tuhan kasih. Apalagi ada beberapa ayat yang rasanya mendukung. Kemarin saya buka di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, coba dikeluarkan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan beberapa orang berani berbicara kalau hidup kita taat sebagai anak. Kalau kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, seperti dikompenkan lagi dalam tadi apa yang Kristus lakukan dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 9, dia taat sampai mati, betul-betul taat. Allah akan memberi segala sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Ini terus diputar, ini terus dimasukkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Padahal Yohanes pasal 10 ayat 10 ini, dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan, kita harus tahu konteksnya ini apa. Ini bukan berbicara tentang hidup kelimpahan itu kelimpahan harta benda, bukan. Apalagi kalau kita lihat dari ayat yang ke-6, coba kita lihat. Tentang apa ini? Dimulai dari ayat yang ke-6, coba kita baca apa itu. Kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa yang maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Kan Yesus ini memberikan sebuah perumpamaan supaya mereka bisa mengerti siapa dirinya. Bentar ya. Akan saya supaya lebih jelas. Ya. Hal hidup beriman diteruskan dengan ayat sampai dengan ayat 21. Kalau kita lihat, tapi kita baca langsung aja 21 supaya cepat. Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan, dapatkah setan melekkan mata orang buta? Jadi ceritanya ini gini, saya buat cerita cepat saja. Yesus itu mencelikan mata orang buta. Terus orang buta itu datang ke ahli-ahli Taurat, orang Farisi itu. Dan mereka itu ngomong, siapa yang menyembuhkan kamu? Yesus itu, orang itu kembali lagi, dan Yesus itu ngomong sama murid-muridnya untuk menyatakan siapa dirinya. Mereka datang untuk digambarkan sebuah perumpamaan. Dengan perumpamaan itu supaya bisa terlihat jelas siapa dirinya. Ya. Tetapi orang-orang ini tidak mengerti siapa dirinya. Sehingga mereka makin mengejek, makin mencemooh Tuhan Yesus sendiri. Siapa itu dia itu? Dan bukan dibela, tetapi sebuah kenyataan. Yang berkata itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang buta? Tapi hati-hati dengan ayat ini juga. Setan juga bisa memelekkan mata orang buta. Tapi konteks ini untuk menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya.
Cuman di dalam ayat ini yang terutama Yesus melakukan perumpamaan dengan satu tujuan apa? Hidup berlimpahan itu dalam pengertian apa? Coba kita lihat ayat 10-nya dulu. Ayat 10 dulu. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Ini kan bukan berbicara tentang harta benda, tapi mempunyai hidup yang sesungguhnya. Hidup di dalam apa? Kebenaran. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yesus itu memberikan pengertian. Yesus itu ingin memberitahu kepada mereka, melalui dirinya, orang bisa mengerti tentang kebenaran itu sesungguhnya. Tetapi kalau mereka memberi pengertian membinasakan mereka, ini dia berbicara tentang siapa? Ahli-ahli Taurat, Farisi. Dikatakan di dalam firman Tuhan yang lain, hukum Taurat itu baik dari Allah, tapi hukum Taurat diberikan kepada manusia, bukan jalan keselamatan. Melalui hukum Taurat itu, manusia makin mengerti dosa. Tetapi Kristus datang di dunia memberitakan Injil melalui dirinya, supaya melalui dirinya orang mengerti kebenaran, dan melalui kebenaran itu mereka hidup di dalam kelimpahan kebenaran, mengerti tentang kebenaran sesungguhnya. Bukan berbicara tentang harta. Tidak ngerti maksudnya Mas Yan? Kenapa sih hukum Taurat itu? Kita harus kalau baca satu ayat kita harus mengerti yang lain. Ini kan dia konteksnya berbicara sama ahli Taurat Farisi. Orang disembuhkan matanya sama Tuhan. Dan orang itu buta sejak lahir. Pada waktu disembuhkan matanya, dia datang ke orang Farisi ahli Taurat. Dan orang Farisi ahli Taurat, tidak mungkin. Masa ada orang buta sejak lahir bisa melek? Bapaknya datang. Bapaknya ditanya, bener tak ini disembuhno? Tidak tahu, tanya om dewe, wong dia sendiri sudah dewasa. Tanya sama dia, bapaknya tidak berani, karena bapaknya kalau bersaksi, ya memang anakku dulu buta, gini. Bapaknya bisa jadi masalah, gitu loh. Dia ngomong seperti itu, dan anaknya ditanyai, kamu disibukkan sama setan? Gak, mosok setan bisa nyebut mata orang buta seperti dia. Ya, muridnya bukan gak ngerti juga. Yesus kasih tahu, ya mereka itu pencuri. Pencuri bukan nyolong duitnya orang-orang, bukan. Tetapi apa? Memberikan pengertian-pengertian yang lain kepada orang-orang yang haus itu. Nah, Tuhan memberitahu, aku datang bukan sebagai pencuri pembunuh dengan itu, tetapi aku datang memberi hidup berkelimpahan. Kelimpahan dalam pengertian apa? Hikmat Tuhan diberikan. Amin. Muridnya tanya nanti, ada beberapa murid tanya, kenapa sih kok pakai perumpamaan-perumpamaan? Kok tidak ngomong jelas seperti itu aja? Terjadi seperti itu juga. Dikatakan di dalam Markus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Markus pasal 4 ayat 11-12. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Nah, kalau membahas seperti ini, loh Tuhan datang di dunia, tujuannya untuk memberikan keselamatan bagi orang lain semuanya. Tapi kenapa kok seperti ini? Wes, jangan nganu ini dulu. Ya, berita Injil dulu. Ya, kalau yang mau gini nanti sama saya aja pelan-pelan. Ya, ya sekarang kita mau lihat yang berkenan di hadapan Tuhan itu kayak apa? Ibadah yang berkenan. Semua, saya yakin kepingin seperti gitu. Ya, mau main bahas ya toh. Yang berkenan di hadapan Tuhan itu kayak apa? Mainnya kayak apa? Gayanya kayak apa? Metodenya kayak apa? Semua orang, kalau dulu ya, sebelum kenal Tuhan, banyak sekali enggak seolah-olah supaya segala sesuatu yang kita lakukan di hadapan Allah, caranya supaya bisa berkenan. Banyak sekali enggak caranya secara agama? Banyak enggak? Banyak. Banyak yang ngerti kultur apa? Ilmu-ilmu yang aneh-aneh itu supaya berkenan di hadapan Tuhan kayak apa? Ya, nyembelih kambing apa semua, kasih orang gak mampu, kasih orang apa duitnya dibagi-bagikan. Itu akan membuat orang berkenan. Setia apa ibadah membuat orang berkenan. Tapi
Kita belajar bukan dengan cara yang seperti itu. Kita mau benar-benar sesuai firman Tuhan. Karena tidak ada metode. Kalau ada metode seperti itu yang bisa membuat Allah berkenan di dalam setiap ibadah, Yesus tidak perlu datang di dunia toh. Coba ini diingat. Terus karena setelah Yesus datang di dunia, mati di kayu salib, memberikan hidup bagi kita balik lagi. Supaya berkenan, kita masih pakai pikiran yang apa? Yang salah lagi. Supaya Allah berkenan, aku datang beribadah dengan hati yang kayak apa supaya ya berkenan. Bisa seperti itu enggak? Terus Yesusnya ditaruh di mana? Coba. Yang bisa membuat aku berkenan, membuat Allah senang, aku setia memberi perpuluhan. Ini akan membuat Allah berkenan. Yesusnya ditaruh di mana? Serem enggak? Kalau kita enggak mau cermat sekali, kita sering ditipu dengan hal itu enggak? Oh, membuat Allah bisa berkenan. Wah, aku belajar firman, aku getu. Wah, bahkan aku debat sama orang supaya Allah berkenan, supaya yang senang dengan aku berdebat ini. Yesusnya taruh di mana? Kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Hati-hati ya. Jadi kalau ini tidak benar-benar kita pahami dengan baik, kita akan kebawa lagi di dalam Galatia pasal 1 ayat 6 tadi itu. Dan ini sangat gampang sekali menjadi racun anak-anak Tuhan. Sangat gampang. Kena, banyak orang yang kena. Orang sudah beribadah baik-baik, benar-benar di sebuah gereja, pengertian tentang Injil sesungguhnya. Tetapi acaranya di gereja itu apa? Cuma mengenalkan Injil, bicara tentang Injil juga. Tidak ada acara-acara yang rasanya bisa membuat dirinya kudus. Ngerti maksudnya? Dan di gereja sana banyak sekali acaranya kayak gitu. Dikumpulkan orang malam. Ayo kita berdoa sungguh-sungguh. Kita bergandengan sungguh-sungguh luar biasa. Nanti supaya Tuhan berkenan. Nanti apa menjadi keinginan. Itu bisa membuat semangat enggak? Terus tadi dalam ibadah yang seperti itu ada yang bersaksi. Ada enggak? Setelah aku kumpul, setelah aku gini, wah Tuhan pulihkan, Tuhan ganti hidupku. Jadi yang bisa membuat Tuhan pulihkan, Tuhan ganti itu Kristus apa dirinya? Yesusnya taruh di mana? Yesusnya sudah selesai, dia sudah selesai di Golgota mati untuk kita. Ya wes, ini sekarang acaranya kita, bener gak? Yang bisa membuat Allah berkenan. Kitab Ibrani-nya disobek. Yang bisa membuat Allah berkenan apa? Persembahan tubuh Kristus sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Cuman itu toh. Tapi manusia kebawa sana lagi enggak? Ayo, Jemaat Efrata, kita kompak. Kita supaya gereja ini bisa penuh luar biasa atas bawah buat acara yang seperti gitu. Saya jamin pasti datang semua. Gampang sekarang melalui medsos, bener gak? Melalui apa? Ya, kita kumpul semua, kita doa malam, difoto, terus ada yang bersaksi. Dengan berkumpul kayak gini, wah Tuhan hadir, hidupku dirubah gini-gini, besok datang. Kristusnya di mana? Apakah boleh kita lakukan itu semua ibadah? Boleh. Setuju saya. Tapi spiritnya harus yang benar. Sesuai Injil. Tapi khawatirnya itu lain. Semuanya sudah kayak gitu. KKR, kesembuhan ilahi. Orang dipegang, langsung sembuh apa? Caranya kayak apa? Kita harus apa? Puasa bersama.
Nanti pada waktu acara itu bergandengan tangan, kita transfer tenaga. Koyo ilmu TGI, ilmu silat ae. Yesusnya di mana? Mana Injilnya di mana? Padahal kalau kita lihat ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku mengajarkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena apa? Dikatakan itu. Yang membuat kita mau memberikan hidup kita, mempersembahkan hidup kita. Dikatakan toh, persembahkanlah persembahan yang hidup, yang kudus. Sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati loh, yang hidup. Berarti apa? Kita hidup-hidup ini dipersembahkan. Dipersembahkan di apa? Dibelai kayak kambing gitu. Mempersembahkan hidup ini apa? Kita harus tahu dulu, dalam kehidupan manusia ini, hidup manusia ini, bedanya manusia dengan binatang itu apa? Manusia punya akal. Kalau kita mau baca di ayat yang selainnya, apa? Hukum yang terutama apa? Persembahkanlah tubuhmu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Manusia bisa mempersembahkan dirinya setelah jatuh dalam dosa? Enggak bisa. Manusia sudah kehilangan akal budi. Dikatakan di dalam Roma pasal 3, betul enggak? Semua manusia berdosa. Tidak ada seorang pun yang bisa apa? Mencari Allah. Semua manusia sudah kehilangan akal budi, benar toh? Akal budi kita dikembalikan dengan cara kayak apa? Terus ada orang tanya, akal budi, lo profesor itu yang nggak kenal Tuhan itu kan punya akal budi. Akal budi kalau secara manusia itu anugerah umum, tapi akal budi bisa mengenal Tuhan itu anugerah khusus. Setelah manusia jatuh dalam dosa, nggak ada yang menerima akal budi sesungguhnya. Anugerah khusus itu tidak ada. Oleh Kristus, oleh kuasa Roh Kudus kita dikembalikan. Kita menerima akal budi sehingga kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah ini dikatakan dalam Roma pasal 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Karena apa kita mau mempersembahkan tubuh kita ini? Karena apa kita mau melakukan segala sesuatu untuk Kristus? Karena apa? Pertanyaan saya kayak gitu. Pertanyaan kita kayak gitu toh. Karena apa? Ya, Linda mau jadi WL. Karena apa? Yoyo mau main drum. Karena apa? Saya mau menyampaikan firman Tuhan. Karena apa? Jemaat mau datang di gereja Efrata. Ini harus jadi pertanyaan loh. Ini harus benar-benar kita jawab dengan benar. Ya toh? Kalau enggak, percuma ibadahmu. Mau kita setiap malam bangun jam 2 kita berdoa. Kenapa kamu berdoa malam-malam itu? Kalau kita lihat karena itu, kalau kita baca sebuah ayat, kita harus ngerti toh. Kalau ada karena itunya itu karena apa? Kita lihat ayat di atasnya, betul nggak? Ya kita coba lihat di dalam Roma pasal 1 aja dulu. Kalau mau saya selesaikan pasal 1 sampai 12, ya khotbahnya 6 jam. Tak selesai mungkin. Mungkin ini kita pernah PA hampir berapa tahun itu? 2 tahun mungkin, 3 tahun eksposisi kita Roma itu. Saya buat cepet dulu aja. Karena itunya karena apa? Kita lihat Roma pasal 1 ayat 1. Roma pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, dari sini aja Rasul Paulus ingin menyatakan dirinya. Dia mau mengajar secara perlahan-lahan kepada jemaat yang ada di Roma. Jemaat di Roma itu jemaat yang sudah percaya. Rasul Paulus belum ke sana, dia menulis surat. Dia nulis dari Rasul Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul
dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Kristus. Ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Kita tahu semua, semua orang mungkin nggak kenal siapa itu Paulus. Benar toh? Dia dulunya dia seorang apa? Anti kepada pengikut Kristus. Sekarang dia ngomong, aku ini sekarang menjadi hambanya Yesus. Kalau seorang hamba itu berarti harus ada uang maharnya, uang penggantinya, benar nggak? Yang menjadi tuannya itu harus memberi toh, sehingga dia jadi hamba tuan itu. Dia dibeli dengan apa? Kita semua harus tahu. Aku datang di gereja, aku mau melayani, aku mau melakukan semua untuk Tuhan, karena kita ini semua hamba enggak? Hambanya Tuhan enggak? Saya masih ingat, saya ketemu sama teman saya dulu. Wong Kristen niku goblok. Apa? Kok gelem diwedus-wedus no? Jadi domba-domba, menungso di domba-domba no. Dia enggak ngerti. Jadi hamba opo katanya. Ngerti enggak? Kita semua ini menjadi hamba. Kenapa kita menjadi hamba? Kita melayani ini karena kita sebagai hambanya Kristus, betul lah? Mau melayani dalam bidang apapun, kita menjadi hamba, ya. Bukan konsepnya langsung ngomong, ya kita menjadi anak raja, anak dari segala. Waduh, ingat dulu, Rasul Paulus tak ngomong toh, dari Paulus anak raja di atas segala raja. Dia tidak pernah ngomong kayak gitu. Ada nggak dia tulisan surat kayak gitu? Nggak ada. Tapi dia ngomong sebagai hamba. Dalam satu pengertian apa? Dia sadar hari ini bahwa dia melayani tuannya. Karena apa? Karena dia telah dibeli dengan harga yang mahal. Melalui apa? Pengorbanannya di kayu salib. Amin. Dibeli karena apa? Kita harus ngerti itu makna Injil. Karena kita nggak bisa membayar. Membayar apa? Dosa kita itu loh. Nggak bisa kita bayar dengan apapun juga. Hanya yang mampu menyelesaikan siapa? Tuhan kita, Kristus, Yesus. Amin. Ini makna yang seperti ini harus ada bagi setiap anak Tuhan. Harus ada bagi setiap jemaat Tuhan. Sehingga pada waktu datang di sebuah gereja, mau ibadah, mau apa, konsep hamba harus ada dulu. Sehingga bisa saling melayani, saling mengampuni, saling mengasihi. Gak ada sesuatu yang seorang pun yang meninggikan diri, seorang pun yang lebih hebat. Karena semua kita bisa itu karena karya Kristus yang ada dalam hidupku, hidupmu. Amin. Gak ada kaya, gak ada miskin. Bukan kita memegang pengertian komunisme, sosial. Bukan. Tanpa Kristus, kita bukan siapa-siapa. Ini dipegang dulu. Itu pun kita menjadi hamba, itu karena apa? Kita dipanggil. Dia yang memilih menjadi rasul. Dan kita bisa hidup kudus, itu bukan karena kita. Dikatakan apa? Dikuduskan. Berarti kalau ada kata di itu berarti siapa? Kita atau dia yang melakukan? Dia. Tanpa dia kita gak mungkin bisa hidup kudus. Tanpa dia gak mungkin kita menjadi orang kudus. Amin. Dikuduskan oleh darahnya. Tujuannya apa? Untuk memberitakan Injil sesungguhnya. Amin. Jadi kalau kita datang di gereja ini untuk apa? Dikatakan jemaat di Filipi itu datang bukan saling menyombongkan diri, pamer-pameran, bukan. Tapi datang di gereja apa? Untuk memberitakan Injil, saling menguatkan. Ini penting. Tapi sekarang ya apa? Wah, lagi di sini nggak ada ya. Sini baik-baik semua, aku tahu kok. Sekarang kalau di gereja yang ada di sana itu, ya pergi gereja, nggak apa-apa mau pakai tas yang bagus, nggak apa-apa. Mau pakai apa yang bagus nggak apa-apa kalau memang menjadi pilihan, nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai merasa apa?
Hati-hati loh, manusia itu kayak gitu tuh. Sepatunya bagus, terus ngelirik sebelahnya lebih bagus, gak terima aku besok lebih bagus. Ini ke gereja tak ke gereja gitu loh. Sekarang kayak gitu enggak? Saya masih ingat dulu ya. Saya masih ingat, saya gak mau menyebutkan gerejanya. Ada teman saya satunya. Datang di sebuah gereja, dia mobilnya di sini, dia sudah bayar, karena gereja itu penuh toh. Dia bayar kepada tukang parkirnya, gonku jok dicupno orang lain. Biasanya kalau parkir 5.000, dia kasih 50.000. Ya. Dia datang pakai mobil bagus, seret. Sebelahnya itu saingannya dia, juga seperti gitu. Mobilnya bagus. Tidak lama, ini ganti mobil, dia tidak mau kalah. Ganti mobil. Ini apa ini? Dan pendetanya tinggal manas-manas itu, ngerti? Kalau mobilnya baru berarti uangnya tambah banyak, per bulannya tambah gede enggak? Kamu bisa beli mobil 500 juta per bulanmu berapa? Yang satunya besok, yang paling enak siapa? Ya ngomong terus terang aja, pendetanya tuh. Itu sekarang, apalagi ini ya biar teman saya kalau lihat, biar dia bertobat. Tapi dia sekarang sudah bertobat. Dia ngomong, aku dulu waktu jual ruko 10, aku ngasih perpuluhan 100 juta. Aku mobil belum datang, pendeta sedikit muka wis mantuk di sini. Sampai seperti itu. Kasihan. Sekarang duit gak gablek, aku datang di EWG katanya. Oh tidak tagih katanya. Ini serius. Gak apa-apa kalau dia mendengar ini biar malu. Pendetanya biar bertobat. Kenapa bisa seperti itu? Karena konsep hambanya gak ada. Hak seorang hamba itu memiliki hak untuk menerima ini. Hak kita gak ada. Karena kita hamba, bener tuh? Terus kalau kita lihat ayat kedua sampai ayat kelima. Dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Orang sudah ngikut Kristen, orang sudah melayani Tuhan, orang sudah beribadah lama. Dikatakan memberitakan Injil. Apa sih memberitakan Injil itu? Ngerti sih? Injil itu apa sih? Sudah jadi Kristen katanya pada waktu imannya ditanya Injil itu apa? Injil itu berbicara apa? Kelahiran. Ya, kedatangan kelahiran. Sampai dengan apa? Kebangkitan. Kenapa Yesus harus datang di dunia? Kenapa Yesus itu ngerti semua enggak? Dari hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk tujuannya apa? Dikuduskan tujuannya untuk apa? Supaya kita dapat duit banyak. Supaya kita nanti kalau kita kudus, apa yang menjadi yang kita inginkan Bapak beri kita supaya hidup kita berkelimpahan. Enggak, tujuannya kita dikuduskan itu apa? Tujuannya dikuduskan itu apa? Tujuannya kata dikuduskan itu tujuannya dia memberikan hidup bagi kita. Tujuannya dia memberikan kehidupan kepada kita di dalam dia. Itu satu, supaya kita memberitakan Injil. Cuman itu tok. Ayat yang kedua. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab suci. Terus tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Itu kita ngerti tak gitu. Tentang anaknya yang menurut daging. Anaknya itu siapa? Allah beranak. Ini kalau kita ngerti dan kita lakukan dalam kehidupan kita beribadah, itu yang berkenan di hadapan Allah. Tapi kita remehkan semuanya. Bahkan dikatakan ayat yang keempat apa? Coba kita lihat. Dan menurut roh, kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dia bangkit menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah yang hidup. Ayat yang kelima.
Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ini satu tujuan. Ini satu tujuan dulu. Yang kedua, Yesus memberikan hidup bagi kita. Yesus menjadikan kita sebagai hambanya. Bukan cuma itu aja. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8, sangat luar biasa sekali. Dia tidak berhenti di sini. Kalau dia lakukan itu semua, dia yang memilih, dia yang menentukan, dia yang menguduskan kita apa semua. Dia memberikan kekuatan bagi kita. Kekuatan dalam hal apa? Menghadapi kehidupan ini loh. Percaya enggak tentang hal itu? Ini yang penting. Kita semua anak Tuhan, kita semua sebagai manusia, tidak bisa dipungkiri, segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan ini, pasti kita mau mencari ini benar apa salah, betul ya? Kalau benar, ini pasti sesuatu yang menguntungkan kita. Betul toh? Kalau tidak menguntungkan pasti tidak mau toh. Kita tidak boleh munafik lah. Di dalam kekristenan pun juga ya. Kalau kita taat, kita setia, kita apa, kita akan menerima keuntungan enggak? Keuntungannya dalam hal apa? Kalau kita masih dalam dunia ini, saya percaya dan saya yakin, kita akan menerima dua keuntungan. Saya sedang tidak mengajarkan hidup sukses di dalam Tuhan, enggak. Tapi yang akan saya ajarkan dalam kebenaran, satu, keuntungan yang pertama, hidup kita pasti memiliki damai sejahtera. Yang kedua, kalau kita di dalam Tuhan, kita akan dimampukan menghadapi segala sesuatu. Kok bisa kayak gitu? Kok bisa seperti itu? Kenapa kok kita bisa seperti itu? Kalau kita ngerti konsepnya ya, yang pertama kali konsep hamba saja. Kita harusnya binasa, kita harusnya nggak mungkin bisa menyelamatkan diri kita. Semua itu karena karya Kristus, kita ditebus, kita menerima kasih-Nya, kita menjadi miliknya. Kalau sudah menjadi miliknya, dia nggak tinggal diam, kamu menjadi milikku, wes tak biarno. Enggak. Tapi ditambahkan di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Kebaikan itu apa bentuknya? Mulai ukuran kita jangan dipakai dengan ukuran kita, tapi menurut ukuran Allah. Karena yang melakukan siapa? Coba dikeluarkan ayatnya. Roma 8 ayat 28. Kita harus ngerti, mendatangkan kebaikan. Loh, aku kok rasanya gak enak, segala sesuatu kan. Itu kan menurutmu, tapi di dalam ayat Roma 8 ayat 28 kita lihat. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk, berarti Allah yang bekerja, tujuannya apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kebaikan Allah yang diberikan kepada kita, itu yang Allah lakukan dalam kehidupan kita, itu bukan menurut kita, tapi menurut rencana Allah. Rencana Allah dalam kehidupan kita ini bagaimana? Rencana Allah sama dengan rencana kita enggak? Oke, enggak sama ya. Ngerti maksudnya? Wong kita ini manusia berdosa kok. Bener toh? Ya rencana Allah. Apa? Saya enggak tahu. Paulus pun kan juga enggak tahu. Ayub pun juga enggak tahu. Sehingga Rasul Paulus ngomong apa? Sungguh tak terselami, tunggu saat terpikirkan apa yang terjadi, tapi aku percaya segala sesuatu luar biasa Engkau Tuhan. Kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Ini kita harus mengerti dengan baik. Kalau enggak, mau berkenan ke apa? Bingung sendiri kita. Bingung toh? Waduh, aku ini salah kayak gini, Tuhan enggak berkenan, maka aku dihukum. Waduh, aku sudah kayak gini kok tetap enggak berkenan. Ini kenapa? Aku sudah kayak enggak berkenan, kenapa? Bukan seperti itu. Yang bisa membuat berkenan itu hanya Kristus. Dalam kehidupan kita sekarang, kalau kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, kalau kita mau taat, tetap terpandang kepada Kristus. Bisa di situ enggak? Kalau salah, mulai sekarang belajar seperti itu. Aku mau taat, aku mau setia, karena Kristus telah lakukan itu dalam hidupku.
Maknanya tetap. Oleh karena itu apa sih? Ini loh perjamuan kudus ini diadakan setiap bulan, ini tujuannya apa sih? Mengingat dia, kenapa sih dia kok diingat-ingat terus? Karena Tuhan tahu, kita suka melupakan dia, benar gak? Kita suka apa? Yesus mati disalib, selesai. Sekarang mulai, kemarin itu Hengki kan ngomong toh, Yesus Tuhan melakukan keselamatan bagi kita, sekarang kita bayar cicil kreditnya. Apa kayak gitu? Lunas kok dia sudah ada, kita tidak pakai kredit-kreditan, betul loh. Dia bayar lunas, kita nggak pakai nyicil. Tapi banyak orang yang kepingin masih nyicil, bener gak? Kebodohan itu. Sehingga di dalam kitab Roma ini judul teks besarnya itu apa sih? Kita lebih dari pemenang. Kenapa kita lebih dari pemenang? Karena Kristus sudah melakukan segala sesuatu untuk hidup kita. Oleh karena itu dikatakan ya, kalau Roma 8 tadi kalau baca kita terus, dia yang tidak menyayangkan anaknya, bahkan dia memberi anaknya, dan Kristus sudah mati bagi kita, masakah dia menuntut kita, bahkan dia menjadi pembela kita. Sehingga dalam kehidupan ini, kita diberi kekuatan melalui kuasanya, yaitu rohnya sendiri, roh Allah, diberikan kepada kita, supaya kita menang atas segala sesuatu yang kita hadapi. Itu komplit loh, ketelanjangan, kemiskinan, pedang, tuntutan kita tetap menang, bahkan lebih daripada pemenang. Ya, jadi kalau kita beribadah dengan baik, ada sukacita enggak? Ada. Karena apa? Kita percaya, itu kita lakukan dalam ibadah semua ini, kita bisa berkenan, itu bukan karena kita, itu karena karya Kristus dalam hidupku. Kalau itu dipegang sungguhan, ya itu yang membuat kita berkenan di hadapannya. Kalau enggak, saya tanya WL ini ya, Linda ini kenal sama saya sudah berapa tahun? 20 tahun lebih ya? Lebih. Ya toh, kamu jadi WL, pada waktu MBS itu kan sudah lama toh? Pada waktu kalau mau ada ibadah besar, masih gemeter enggak? Masih takut enggak? Enggak toh? Karena apa? Satu yang dipegang. Mungkin kamu bisa takut, grogi apa? Enggak usah. Kamu bisa naik itu karena Tuhan. Bukan karena kamu hebat. Kalau kamu sudah merasa kayak gitu, kalau sudah karena Tuhan, segala sesuatunya pasti Tuhan berikan kepadamu. Amin. Itu dipegang dalam kehidupan kita. Dan kalau itu kita pegang dalam kehidupan kita, baik kita bekerja, baik kita menghadapi suami kita yang mokong. Bisa nggak dalam rumah tangga suami kita mokong? Bisa. Kita tetap tenang. Kenapa? Yang aku lakukan supaya suamiku menjadi baik, menjadi apa? Itu karena Allah yang ada dalam hidupku. Kalau nggak ada Allah, tak racun suamiku. Betul nggak? Dia sudah terlalu kurang ajar, tak racun. Kan kayak gitu tuh. Pelan-pelan, setiap makan naik darah tinggi, uyai tak akekno. Ben berangkat. Kan bisa. Tetapi kalau aku sudah melakukan ini karena aku sudah menerima kasih Kristus. Dia kurang ajar luar biasa, aku layani. Sesuai dengan janjinya. Aku akan layani tetap. Sampai kapan? Aku tidak tahu, tapi tugasku satu. Bagaimana aku melayani dia dengan baik. Karena apa? Ingat loh ya, satu. Karena Kristus sudah melayani kita dengan baik. Itu dipegang. Kalau aku layani dia, tak batasi, tak gini kan. Bukan. Firman Tuhan kan ngomong toh, tunduk kepada suamimu. Supaya melalui ketundukanmu itu, suamimu bisa melihat Kristus dalam hidupmu. Tunduknya sampai kapan? Tidak terbatas. Pengampunan tidak terbatas. Karena kenapa? Karena kita pun juga diampuni dengan Tuhan dengan tidak terbatas kok. Kok kita membatasi orang untuk kita mengampuni? Kita harus turut seperti Kristus yang lakukan dalam hidup kita. Itu dipegang pengertian-pengertian gitu. Suka enggak? Suka, luar biasa. Mungkin suamimu tetap mokong. Tapi kalau kita sudah melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, ada pengharapan enggak? Ada. Terus kita akan dikuatkan. Terus pengharapanku suamiku menjadi baik. Yes, sekarang belum, suatu saat baik. Sampai tua emang kekek, tetap dilayani. Sampai mati pun tetap dilayani. Dan itu penghiburan yang orang lain bisa heran, bener gak?
Suami ini kok kayak gitu, kok dia tetap setia, kok dia bisa melayani. Itu karena siapa? Karena Kristus sudah dalam hidupmu. Itu perbedaannya di sana. Kalau cuma melayani, waduh itu bisa melayani baik. Ya suami ini ngasih duit banyak, ya baik. Suami ini mau nggak bisa, ya anak Tuhan, bukan anak Tuhan, anak setan pun juga bisa kayak gitu. Yang menjadi situ perbedaan harusnya kita lain. Tentang suami, tentang pekerjaan, tentang apapun, tak setia sama tubuh, bener gak? Tubuh kita ini perlu kesetiaan yang bener gak? Bener. Kita layani, buktinya kita melayani tubuh kita itu dengan cara kayak apa? Kasih makan toh, bener toh? Kasih makan yang baik, olahraga yang baik, dengan setia, nggak apa-apa. Saya ngomong terus terang kok, saya olahraga. Tapi pagi sore olahraga, tubuh tok lah, yang lainnya kan enggak, kan bukan juga seperti itu. Hidup bukan seperti itu, ada waktu-waktunya. Tuhan berikan hikmat kepada kita. Kalau sudah seperti itu semuanya, aku senang dengan audioku, hidupku pokok audio tok, mati merem, audio tok, ya juga salah. Pemberian Tuhan kita layani, kita pelihara baik-baik. Oh ini pemberian Tuhan, gak usah dilayani, gak tarekan buah, bosok-bosok. Itu uangnya Tuhan, kita layani dengan baik, kita rumah dengan baik. Enggak apa-apa gitu loh. Cuma ada waktu-waktunya semuanya. Tuhan ngomong kayak apa sih? Ini juga keluar dikit ya. Tuhan ngomong kayak apa sih? Allah ngomong kayak apa sih? Setelah segala sesuatu Tuhan ciptakan, Allah ngomong kayak apa? Berkuasalah atas mereka. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini boleh kita miliki enggak? Boleh. Boleh kita layani dengan setia enggak? Boleh. Allah ada anti kok kamu punya mercy, punya apa. Cuma ada waktunya, gitu loh. Nah, itu yang berkenan di hadapan Allah. Oh, yang berkenan itu enggak boleh punya apa-apa. Ayatnya Kejadian itu disobek aja. Berkuasalah atas segala sesuatu ciptaan Tuhan. Benar toh? Boleh. Kamu mau kaya? Boleh. Bekerjalah dengan baik. Mau punya apa? Boleh. Aku enggak punya. Enggak apa-apa. Sudah bekerja kok kayak gini itu aja. Bersukacitalah karena bekerja bukan supaya kamu bisa kaya raya. Bekerja memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kamu bisa kaya, berarti Tuhan tahu dengan kemampuan kaya ini kamu bisa memuliakan Dia. Amin. Karena tidak semua orang kaya bisa memuliakan Tuhan. Yang paling bahaya, dengan kekayaan kita makin kaya, makin jauh sama Tuhan, itu bahaya. Berkenan di hadapan Tuhan, kita harus mengerti secara keseluruhan. Kalau enggak, semua orang mencari berkenan supaya bisa mendapatkan sesuatu, itu bahaya. Diingatkan melalui perjamuan ini, yang bisa membuat kita berkenan, karena semua karya Yesus dalam hidup kita. Kalau ini sudah terjadi, sukacita luar biasa. Hidup penuh berkemenangan. Menghadapi apapun tetap kuat. Situasi apapun tetap kuat. Ya, ayo masuk ke perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan.